Halo teman-teman semua, Vodemer sekalian, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Vodem Live volume ke-6 teman-teman. Eh, Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman semua. Ada Feli, ada Arif ini, ada Pak Agus juga pada sore hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan membuka Vodem Live ini dengan pantun teman-teman. Buat teman-teman yang ada di sini, kalau saya berpantun, tolong reactionnya ya teman-teman. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para podemer sekalian. Oke teman-teman, di sini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya John Iyas Ganesha Simamora. Saya di sini sebagai host dan sebagai tim Vodem.id teman-teman. Teman-teman pasti bertanya ya, apa sih Vodem.id itu? Vodem.id adalah platform edukasi tentang pemilu dan demokrasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kita di Instagram dan ada di Facebook juga teman-teman. Jadi kita pada sore hari ini untuk mengisi untuk ngabuburit dan saya juga memberikan salam juga buat teman-teman, selamat memperingati Hari Jumat Agung buat teman-teman yang merayakan. Oke teman-teman, kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang pemuda. Membahas tentang pemuda itu banyak sekali teman-teman. Peran pemuda itu sudah ada zaman sebelum kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas dari anak muda yang bergerak. Contohnya Budi Utomo, peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa 98, banyak sekali kisah-kisah pemuda yang bergerak untuk itu teman-teman. Berdasarkan survei Center for Strategic and International Study CSIS, untuk pemilu 2024, anak muda Indonesia itu ada sebesar 60% teman-teman. Banyak sekali ya, yaitu sebesar 114 juta teman-teman yang akan memilih pada 14 Februari 2024 teman-teman. Kemudian teman-teman berdasarkan Badan Pusat Statistika surveinya mengatakan ada sebesar 79,46% itu anak muda ingin yang menggunakan internet tuh teman-teman. Dan juga teman-teman, kita melihat tapi tidak berbanding lurus anak muda yang aktif, tetapi tidak berbanding lurus anak muda yang mau ingin terjun dalam politik. Berdasarkan survei CSIS, ada sebesar 14,1 yang ingin menjadi calon legislatif. Kemudian ada sebesar 14,6 anak muda yang ingin menjadi kepala daerah teman-teman. Jadi tidak berbanding lurus ya dengan jumlahnya, tetapi sedikit sekali partai yang mau anak muda yang ingin masuk ke dunia politik. Jadi saya di sini tidak sendiri untuk membahas ini teman-teman. Teman-teman juga sudah lihat di sini ada judulnya anak muda kepoin pemilu kenapa enggak. Jadi saya di sini bersama Pak Agus Melas teman-teman. Saya akan teman-teman juga jangan lupa para podemer semua bisa berikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, selamat sore Bapak Agus. Halo, Mas. Gimana kabar? Uh, Luar biasa Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Oke, Pak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Agus yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk hadir mengisi materi tentang anak muda kepoin pemilu kenapa enggak. Dan saya selamat memperingati Hari Jumat Agung buat Pak Agus Melas juga. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman. Makin tambah berkat kita semua. Iya. Baik Pak. Suara saya Oke, Pak. dengar dengan baik ya Mas? Dengar dengan baik Pak. Oke, baik Pak. Sebelumnya kita boleh memperkenalkan diri Bapak dulu ya. Boleh. Izin Pak. Jadi pembicara kita pada sore hari ini ada Pak Agus Melas. Beliau merupakan kelahiran
25 Agustus 1976, benar Pak? Oke. Uh, Beliau terlibat aktif di dunia kepemiluan dari tahun 1999 sampai saat ini. Dan sejak 2006 sampai 2021, beliau menjadi Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, teman-teman. Luar biasa sekali pembicara kita pada sore hari ini. Dan saat ini, Pak Mas Melas, yang sering disebut teman-teman Podemers, beliau merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, teman-teman. Boleh kasih reaction teman-teman kepada Pak Melas? Oke, oke Pak Melas. Oke Pak. Apa Bapak, apa kesibukannya pada seminggu ini atau sebulan ini? Pasti Bapak banyak sekali kesibukan karena Bapak sebagai Ketua Divisi sebagai Sosialisasi Pendidikan Pemilih juga, Pak. Boleh ceritakan sedikit, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Kalau kesibukan ya sebagaimana orang bekerja ya, meskipun bedanya kalau di Komisi Pemilihan Umum hampir bisa dikatakan hari libur tidak ada. Begitu masuk di tahapan pemilu sejak 14 Juni tahun 2022 lalu sampai nanti pelaksanaan pemilu dan kemudian penetapan pelantikan Presiden Wakil Presiden di tahun 2024 bulan Oktober, ya semua hari itu hari kerja. Jadi bukan hari kalender. Jadi kalau hari kalender kan kita akan ikut tanggal merah, kita libur. Tapi sepanjang penetapan jadwal tahapan segala macam pemilu sampai saat ini, kemudian nanti sampai tahun 2024, ya kami bekerja hampir tiap hari. Begitu. Luar biasa sekali berarti Pak. Kalau saya nggak salah dengar, ada jargonnya KPU itu integritas 24 jam ya Pak? Ya, kalau dalam konteks bekerja. Tetapi kita juga punya tema besar tentang pemilu 2024 itu, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi pemilu itu harusnya mempersatukan, bahwa kemudian dalam konteks pemilu ada kontestasi, ada kompetisi di antara para partai politik peserta pemilu ataupun para calon ya, nanti termasuk capres dan cawapres, itu tetap saja pasca kompetisi kan semuanya juga punya tanggung jawab dan beban yang sama untuk tetap mengelola negara bangsa kita ini, sehingga ya pemilu sebagai sarana pemersatu bangsa itu menjadi penting di situ. Luar biasa. Lalu berarti memang Indonesia juga negara sudah menyediakan pemilu untuk teman-teman para Podemer semua untuk aktif dan turut serta untuk memberikan suara pada tanggal 14 Februari 2024 teman-teman. Ya, Podemer semua jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar atau di question box, teman-teman. Oke Pak, baik. Untuk membahas tentang anak muda. Anak muda ini kan pasti ada umur tertentu Pak, atau range tertentu. Apakah dari sepengetahuan Bapak, dari aturan atau apapun itu Pak, apa sih yang disebut pemuda dan apakah ada range-nya? Ya, kalau pemuda sendiri kan sebenarnya ada aturan tentang kepemudaan ya, tetapi kalau kita lihat data-data yang dirilis oleh banyak ahli ataupun lembaga-lembaga survei, kemudian mengklasifikasi anak-anak muda itu misalnya dengan kategori-kategori generasi ya. Ada yang disebutnya generasi Z, ada yang generasi Y, ada yang baby boomers atau generasi X gitu ya. Nah, itu kan biasanya di tahun kelahiran. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks data-data yang survei yang tersedia, kalau disebutnya sekarang generasi yang pemilih pemula ya, nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 memasuki usia 17 tahun, dan kemudian taruhlah sampai generasi milenial itu kalau kemudian ada cut off sekitar 39 sampai 40 tahun, ya itulah yang disebut sebagai generasi muda dalam konteks kepemiluan kita. Nah, itu yang kemudian proporsinya tadi yang disampaikan apakah dari lembaga survei seperti atau lembaga kajian think tank ya, seperti CSIS atau beberapa lembaga lain, termasuk dari institusi negara seperti Badan Pusat Statistik, kemudian lembaga-lembaga lain itu juga disebutnya generasi muda lah, semacam itu. Usianya ya sekitar 17 sampai
39 sampai 40 tahun, dan itu proporsinya teoritis 55 sampai hampir 60%. Nah, KPU sendiri saat ini sedang melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih yang nanti pada saat penetapan daftar pemilih secara tetap itu akan ketahuan persisnya berapa. Tapi proyeksi awal data itu di pemilu 2024 mendatang itu ada sekitar 204.559.713 pemilih. Nah, kemudian klasifikasinya ya teoritis 50 sampai 55, 56% itu anak-anak muda yang kategori 17 tahun sampai usia 40 tahun gitu. Di situ. Oke, baik. Berarti luar biasa nanti banyaknya anak muda yang aktif untuk menyuarakan suaranya, Pak. Ada sebesar tadi Bapak bilang 56% ya, Pak, yang akan anak muda. Dan ngomongin juga anak muda ini, Pak, sekarang kan Bapak bilang tadi ada 14 Juni 2022 itu sudah mulai tahapan, Pak. Ya, betul. Dan tahapan pemilu itu nanti di teman-teman bisa memberikan suaranya itu di 14 Februari 2024. Betul, itu hari ngomongin tentang persiapan, Pak. Ya. Ngomongin persiapan, Pak. Sejauh mana sih, Pak, persiapan KPU RI untuk mempersiapkan tahapan pemilu dari 14 Juni sampai 14 Februari nanti, Pak? Ya, yang jelas tanggal 14 Juni tahun 2022 lalu dicanangkan penetapan hari tahapan lah. Nah, tetapi KPU sendiri menetapkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal pemilu. Nah, itu jadi KPU itu suka tidak suka, mau tidak mau, berdasarkan mandat undang-undang, kami menetapkan 11 tahapan pemilu yang diatur di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menjadi tenggat waktu dan kerangka kerja kami. Nah, saat ini kalau dari sisi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu, misalnya begini, sampai dengan 14 Desember tahun 2022 lalu, sudah kami tetapkan 18 partai politik di tingkat nasional yang nanti akan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Termasuk ada 6 partai politik untuk khusus pemilu di Aceh, kan itu ada partai lokal, itu ada 6. Jadi total sudah 24 partai politik, 18-nya untuk nasional, 6-nya untuk lokal. Nah, kemudian saat ini juga sedang berproses verifikasi faktual dalam konteks verifikasi administrasi ya, itu untuk partai politik yang hasil putusan dari Pengadilan Negeri dan putusan dari Badan Pengawas Pemilu. Nanti tapi kita lihat prosesnya, tenggat waktunya nanti sampai 21 April tahun 2022. Nah, tahapan-tahapan yang lain itu sampai sekarang juga proses pemutakhiran daftar pemilih itu sedang juga berjalan, dan termasuk yang sudah berjalan misalnya penetapan daerah pemilihan misalnya untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, karena nanti teman-teman pemilih muda, bukan hanya pemilih muda ya, tapi taruhlah karena ini diskusinya untuk teman-teman pemilih muda, itu nanti setiap calon anggota DPR, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu akan dicalonkan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan itu kategorinya dia bisa provinsi ataupun kemudian gabungan dari kabupaten kota. Nah, itu bergantung wilayah administrasinya. Misalnya kayak di Jakarta misalnya. Di Jakarta itu terbagi misalnya 3 daerah pemilihan. Ada DKI 1, DKI 2, DKI 3 gitu. Nah, itu DKI 1 itu gabungan kabupaten mana sama kabupaten mana. Semacam itulah di situ. Itu nanti itu bagian dari informasi yang nanti pasti kami juga akan sampaikan kepada publik. Nah, saat ini juga sudah sedang berlangsung juga untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah atau ya DPD, yang itu basisnya itu setiap provinsi ada disediakan 4 kursi perwakilan. Jadi kalau misalnya anggaplah Jawa Timur misalnya, itu kemudian ada 4 orang DPD yang nanti akan terpilih dari sana. Nah, kalau DPR kan beda, karena 575 kursi, ditambah dengan yang hasil daerah otonom baru, sekarang untuk pemilu 2024 itu akan ada 580 kursi untuk DPR RI, yang itu dikompetisikan seluruh Indonesia. Nah, itu kira-kira kalau dari sisi teknisnya ya. Nah, kemudian yang proses yang
Berikutnya tentu di pemutakhiran daftar pemilih, karena di sini nanti teman-teman, terutama teman-teman muda ya, itu bisa memeriksa apakah dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak. Misalnya bisa dicek di dpt.online.kpu.go.id, tinggal nanti memasukkan nomor induk kependudukan, nanti akan ketahuan apakah teman-teman pemilih itu sudah terdaftar sebagai pemilih, dan kalau terdaftar sebagai pemilih itu terdaftarnya di tempat pemungutan suara yang mana di wilayahnya. Jadi di situ. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya mungkin untuk sekarang belum terdaftar, itu tetap bisa melalui kanal-kanal yang ada di KPU, baik melalui teknologi informasi seperti web segala macam, termasuk juga nanti ke struktur kami yang di jajaran bawah, apakah di tingkat panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan, termasuk nanti di KPU kabupaten kota bisa menyampaikan kalau kemudian saya sebenarnya punya memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum terdaftar. Itu nanti tetap akan diproses sampai proses penetapan daftar pemilih tetap DPT gitu. Jadi ada beberapa waktu, masih ada cukup banyak waktu, tapi awareness bahwa apakah kita terdaftar sebagai pemilih itu menjadi penting di situ. Baik. Ya. Luar biasa, berarti panjang sekali ya Pak, tahapan yang Bapak sampaikan tuh panjang, dan memang kalau dibilang itu sangat bisa dibilang sangat runtut Kompleks. dan memang terus kompleks, benar kompleks sekali. Paralel, nah itu. Wah. Jadi satu tahapan berjalan, tahapan lain juga dijalankan. Makanya di KPU kan dibagi dalam sejumlah divisi kan. Ada divisi teknis yang biasanya teknis penyelenggaraan. Kalau saya bagian sosialisasi, gitu-gitu. Iya. Berarti ya benar luar biasa kompleks dan saling beruntun, paralel yang Bapak sampaikan. Betul. Dan juga Bapak mengatakan tadi ada hal menarik Pak. Ada tadi mengatakan ada kanal-kanal untuk teman-teman bisa tahu. Tahapan kan tadi udah Bapak sampaikan. Di mana sih Pak kita bisa mengetahui kanal apa aja yang dimiliki KPU, dan kami bisa belajar dari mana tuh aja? Dari mana aja Pak? Boleh dijelaskan Pak? Bisa diakses di website KPU RI, itu ada tuh. Tinggal diketik aja di googling gitu. Itu kan pasti ada kanal kanal informasi tentang KPU RI di media sosialnya, termasuk Facebook, IG, kemudian TikTok segala macam, itu juga sudah mulai tuh. Kemudian termasuk channel untuk YouTube Live gitu, YouTube-nya KPU RI juga biasanya informasi-informasi itu selalu serta-merta itu disampaikan kepada publik, khususnya tahapan apa saja yang ditetapkan oleh KPU, dan kemudian pada tahapan mana saat ini sedang berlangsung. Nah itu semuanya ada, jadi teman-teman bisa langsung mengakses ke sana, di sana. Gitu Mas. Oh baik, luar biasa. Jadi aku ingatin teman-teman Vodemer semuanya. Jadi Pak, nama teman-teman dari vodem.id namanya Vodemers Pak. Jadi teman-teman Vodemer semuanya, jangan lupa pantengin terus. Ingin mengetahui tahapan pemilu sudah sampai mana, pantengin terus di kanal-kanal yang disebutkan tadi Pak Agus Melas, dan sangat luar biasa mengikuti zaman sekali. Sudah ada TikTok teman-teman, sudah ada udah ada podcast. Jadi luar biasa memang sangat mengikuti. Kalau dibilang anak muda kepoin pemilu itu pasti wajib, karena sudah ada media sosial yang sudah mengikuti zaman sekali ya Pak. Betul. Dan luar biasa, maksudnya untuk pesta demokrasi itu memang sangat penting, dan memang teman-teman, suara teman-teman itu sangat berarti teman-teman. Dan ngomongin Pak anak muda dan tahapan pemilu, apa sih kontribusi anak muda dalam tahapan pemilu tahun 2024 Pak? Ya, yang jelas fakta, sebagai satu fakta ya, kalau dari sisi proyeksi populasi Indonesia, memang nanti tahun 2024 itu anak muda suka tidak suka menempati porsi sebagai lapisan pemilih yang dominan, karena mayoritas itu hampir 60% lah, taruhlah begitu. Meskipun nanti tetap akan menunggu hasil akhir ya, tapi taruhlah proyeksinya segitu, tidak akan berkurang terlalu jauh dari sana. Oleh karena itu sebenarnya peran dan partisipasi teman-teman muda itu sangat penting, tidak hanya dalam konteks misalnya nanti sebagai pemilih, karena ketika sebagai pemilih kan teman-teman akan menggunakan hak suaranya apapun pilihannya
Itu kemudian berdasarkan preferensi, berdasarkan aspirasi, dan apakah aspirasi teman-teman muda itu kemudian dirumuskan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik ataupun nanti pasangan calon presiden wakil presiden, dan kemudian ditawarkan dalam bentuk program-program yang dikampanyekan pada saat pemilu. Dan saya kira bukan hanya terbatas itu, tidak hanya dalam konteks sebagai pemilih, tetapi juga saya kira sekarang ini kan proses nanti misalnya tanggal 1 sampai 14 Mei tahun 2023 itu pendaftaran calon anggota legislatif. Kalau partai politiknya kan sudah ditetapkan, tapi calon anggota legislatifnya di berbagai tingkatan kan belum. Nah, biasanya ini akan sangat bergantung mekanisme di internal parpol. Itu kan urusannya anggota parpol, kemudian kader parpol yang kemudian layak diajukan atau dinominasikan sebagai calon anggota legislatif di berbagai tingkatan. Nah, itu saya kira peluang itu juga tentu kalau kita perhatikan sekarang, anak-anak muda juga saya kira menempati porsi yang cukup signifikan, yang signifikannya mungkin nggak merubah total ya, tapi secara gradual porsi-porsi lapisan calon yang diajukan oleh partai politik saya kira juga mengalami perubahan. Itu kan sesuatu yang sangat alami. Nah, tapi dari sisi yang lain sebenarnya gini, kalau pelaksanaan pemilu di Indonesia selama beberapa periode terakhir kan memang diwarnai isu misalnya politisasi SARA, hoax, misinformasi, disinformasi. Nah, tapi kalau kita lihat proporsi pemilih muda yang 17 sampai 40 tahun di tahun 2024, kekhawatiran itu harusnya tidak membuat kita pesimis bahwa isu-isu itu akan terus tetap muncul, karena kalau yang sejauh yang data-data yang coba kita mitigasi, justru teman-teman muda itu termasuk generasi yang sangat melek terhadap teknologi informasi, sangat melek terhadap sumber-sumber informasi, dan kemudian justru punya potensi besar yang signifikan untuk menjadi kanal-kanal dalam rangka memfilter mana informasi-informasi yang sifatnya hoax, fitnah gitu. Nah, justru itu anak-anak muda itu biasa dengan sesuatu yang beragam dalam komunitasnya, dan itu ya berkumpul meskipun ada aspirasi, ada preferensi yang berbeda, dan itu harusnya perbedaan itu tidak kemudian membuat kita terbelah-belah, tetapi itu tetap menyatukan kita sebagai bangsa. Jadi signifikansi yang sangat penting dari sisi teman-teman muda itu bukan hanya dalam konteks sebagai pemilih nanti atau menjadi peserta pemilu misalnya, atau menjadi penyelenggara misalnya nanti di jajaran tingkat TPS ya, tempat pemungutan suara kan ada KPPS tuh jumlahnya 7 orang tuh, ditambah lagi Linmas 2 orang, itu punya potensi sebagai penyelenggara. Tetapi yang paling penting menjadi warga bangsa yang peduli terhadap bagaimana event nasional kita ini diselenggarakan. Karena pemilu itu memilih para pemimpin kita, dan pemimpin kita itu nantinya akan membentuk kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi bagaimana cetak biru masa depan Indonesia. Nah, itu justru sekarang kan posisinya ketika porsi anak-anak muda hampir 60%, maka aspirasi mereka, preferensi mereka, kepentingan mereka itu menjadi penting untuk disuarakan. Nah, tetapi di sisi lain, anak-anak muda juga punya kontribusi yang potensial untuk memilah dan memilih mana informasi-informasi yang sifatnya memang punya legitimasi, berasal dari sumber otoritas yang benar, kemudian itu tidak justru dalam rangka memecah belah posisi kita sebagai warga bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sih, Mas. Oke, baik Pak. Luar biasa. Jadi yang Bapak sampaikan bahwa anak muda itu tidak hanya bisa bergabung. Tadi Bapak sampaikan ada badan ad hoc ya, yang saya tahu ada PPK, PPS, ada Pantarli. Nah, yang belum sekarang itu ada ini ya Pak, KPPS dan Linmas mungkin ya Pak. Ya. Buat teman-teman juga, buat vodemer semua, kalau ingin tahu apa aja sih yang direkrut oleh KPU, itu jangan lupa juga ke kanal KPU. Teman-teman, tidak hanya kita bisa berpartisipasi sebagai menjadi yang peserta pemilu, teman-teman, tapi teman-teman bisa menjadi penyelenggara pemilu, teman-teman. Jadi banyak hal yang menarik dari pesta demokrasi kita. Dan teman-teman juga para podemer dari Sabang sampai Merauke, luar biasa yang disampaikan Pak Melas tadi, bahwa anak muda itu sangat potensial. Sedikit
sekarang Pak banyak sekali Pak, banyak influencer kan Ya, bertebaran media sosial. Baru banyak influencer, banyak apa namanya anak-anak muda yang ingin menjadi apa namanya menjadi yang digemari ya, dan mereka juga sudah punya apa namanya punya followersnya masing-masing Pak. ya. Menurut Bapak apakah ada program-program tentang sosialisasi untuk influencer? Apakah influencer itu relevan untuk mensosialisasikan tentang pemilu dan apakah sampai sekarang itu sudah sampai mana Pak sosialisasinya? Apakah ada program-program khusus Pak? Ya, kalau khusus masalah influencer ya, bagaimanapun juga para influencer itu kan punya pengaruh terhadap apa namanya penyebar luasan informasi dan apalagi kalau kemudian penyebaran luasan informasi itu dilakukan secara baik dan kemudian efektif gitu. Nah tentu itu jadi salah satu potensi yang memang oleh KPU akan tentu niscaya untuk dirangkul. Bahwa kemudian proses sosialisasi yang kami lakukan tentu sebagai organisasi yang berjenjang ya karena kami ada di strukturnya KPU RI, provinsi itu ada 38 provinsi di Indonesia, kemudian ada 514 kabupaten kota di Indonesia, tentu dalam konteks program-program secara program dan anggaran yang dibiayai oleh negara itu program-program sosialisasinya dijalankan oleh apa namanya satuan kerja kita sampai dengan jajaran KPU kabupaten kota. Nah, tetapi di sana juga nanti tidak menutup peluang, misalnya ada influencer-influencer yang mungkin levelnya tidak nasional, tidak harus nasional, tetapi di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, mungkin influencer yang mungkin basisnya bisa cukup mikro, tetapi punya apa namanya garapan yang sangat sangat apa namanya solid gitu ya, itu juga penting. Jadi keniscayaan itu ada nanti akan coba dipetakan oleh teman-teman kami tentu di KPU RI provinsi kabupaten kota sejauh mana keterlibatan teman-teman influencer itu. Tapi yang jelas ini juga peta data yang lain ya. Kalau kita lihat makanya ini yang perlu diulang-ulang tentang anak-anak muda, sebenarnya mereka punya mekanisme untuk memfilter bagaimana kemudian mereka mendapatkan informasi. Biasanya beranjak dari beberapa tahapan. Yang pertama misalnya apakah informasi tersebut berasal dari lembaga yang punya otoritas. Taruhlah informasi tentang tahapan, apakah itu berasal dari KPU. Nah kedua, kalau misalnya itu sudah berasal dari lembaga resmi, maka step berikutnya biasanya apakah itu muncul dalam pemberitaan-pemberitaan di media mainstream. Nah kalau begitu, itu sebagai tahapan kedua. Nah kalau dia dari lembaga resmi dan kemudian muncul di media mainstream, biasanya itu juga menjadi pokok bahasan dalam inner circle pertemanan anak-anak muda melalui media sosial mereka. Apakah isu itu layak untuk dikonsumsi, didiskusikan, dan seberapa penting isu itu. Nah, baru kemudian yang keempat, yang terakhir biasanya apakah informasi tersebut selain berasal dari lembaga resmi, kemudian muncul di media mainstream, kemudian dibahas di inner circle pertemanan, dan terakhir biasanya apakah itu harus direspon dalam konteks aksi, biasanya kalau sudah dibicarakan dalam rumah tangga, di keluarga. Nah, jadi lapisan-lapisan itu juga penting kami pahami bagaimana kemudian anak-anak muda ini merespon perkembangan-perkembangan informasi dan konsumsi terhadap informasi yang berkembang tentang pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, ini yang akan kami optimalkan ke depan. Luar biasa, Pak. Sangat menarik sekali memang berbicara tentang pesta demokrasi ini. Pak, ini ada, saya Ya, izin ada yang bertanya, Pak. Namanya oke. Rifki Ya, Iki. Dia ingin bertanya, ini cukup menarik. Maaf izin bertanya, Pak. Apakah nanti ada event khusus dari Dipsos Parmas untuk segmen usia-usia tertentu atau komunitas tertentu? Mungkin ini bisa dibilang ya, segmen penyandang ya, disabilitas, ya. apa namanya masyarakat adat ataupun bagian yang sektor lainnya. Mungkin contoh Pak pada komunitas Korea lovers yang makin marak saat ini. Ya, ya, Oke ya. Pak, gimana tuh Pak? Betul. Jadi gini, yang jelas tentu kan kita harus lihat pemilih itu dalam konteks yang utuh ya. Indonesia kan tidak hanya terbatas anak-anak muda. Itu tentu jadi satu segmen tersendiri. Tetapi juga ada pemilih. Kalau misalnya KPU itu punya sejumlah modul yang sekarang ini saya kira sudah tinggal finalisasi dan kemudian nanti akan kita sebarkan ke jajaran kami.
itu segmentasi pemilih. Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan segmentasinya. Misalnya ada komunitas masyarakat adat, ada teman-teman perempuan, ada anak-anak muda, ada disabilitas gitu kan. Itu satu hal. Nah, tetapi juga kita paham bagaimanapun juga lapisan pemilih yang proyeksinya hampir 60% ya di tahun 2024 ini mendatang, itu tentu butuh satu pendekatan tersendiri. Bagaimana kemudian proses-proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilakukan meskipun dalam konteks pemilu itu kelihatannya teknis gitu ya, tetapi harus dikemas dalam event-event yang nanti lebih rileks, lebih ngepop gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan tentu komunitas-komunitas K-pop meskipun ada juga komunitas misalnya stand up comedy, tapi yang pasti event-event yang sifatnya besar, kemudian festival, kemudian basar gitu, mungkin itu akan jadi sasaran tersendiri sebagai satu strategi penyebar luasan informasi tentang mengapa pemilu 2024 itu penting buat kita semua, buat bangsa kita, buat apalagi suka tidak suka lapisan pemilihnya didominasi anak-anak muda. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang pada dasarnya ya kita tidak boleh sosialisasinya tidak boleh hanya seperti yang ada misalnya seperti brosur ataupun ini, tapi kita dari KPU sendiri sudah menyiapkan atau sudah memberikan rencana untuk menggalang untuk anak-anak muda untuk turut aktif mensosialisasikan bahwa suara itu kita itu penting teman-teman. Suara anak muda itu juga sangat berarti. KPU selalu concern untuk hal itu. Baru juga ngomongin tentang sosialisasi Pak Mel. Saya beberapa hari lalu itu melihat ada mobil, kalau nggak salah saya kira pemilu. Betul. Apa sih Pak itu kira pemilu dan apa sih yang ingin disampaikan dari kegiatan kira pemilu? Kalau nggak salah saya tahu, sependek pengetahuan saya itu dari seluruh Indonesia ya Pak. Dan itu bertemunya di mana Pak? Nah, jadi ya ini bagian dari sosialisasi pemilu kan, sebenarnya membangun awareness bahwa kira pemilu itu satu momentum dalam rangka merespon 1 tahun sebelum hari H. Jadi kira pemilu itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2023 lalu. Nah, itu kemudian kirapnya sendiri dilakukan dari 7 titik yang berbeda di Indonesia, mewakili Indonesia Barat, Tengah, dan Indonesia Timur ya, di beberapa provinsi. Dan kemudian kirap itu membawa bendera parpol peserta pemilu tahun 2024. Dan dari titik pemberangkatan, mereka itu akan melintasi kurang lebih dari 300 satuan kerja atau 300 kabupaten kota di Indonesia. Memang tidak semuanya ya dari 514 kabupaten kota itu, tetapi ada lebih dari 300 kabupaten kota yang dilintasi kira pemilu. Nah, di setiap titik perhentian atau di tingkat kabupaten kota, di KPU kabupaten kota, itu akan dilakukan proses-proses sosialisasi dengan berbagai kreativitas yang ada di teman-teman kabupaten kota. Nah, nanti diperkirakan kalau berdasarkan tenggat waktunya pada tanggal 25 November tahun 2023 mendatang, sekian bulan ke depan, itu akan bertemu pada satu titik yaitu di KPU RI. Dan itu kemudian secara simbolik bendera-bendera partai peserta pemilu dan kemudian atribut-atribut parpol akan kita serahkan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Politik yang ada di Jakarta. Nah, termasuk dalam konteks kirap itu, ketika melewati lebih dari 300 kabupaten kota, itu juga kami akan lombakan mana yang paling kreatif di situ. Nah, termasuk tidak terbatas itu ya. Kalau kirap pemilu itu satu hal ya, memang ini event yang digagas oleh nasional dan kemudian melibatkan teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Tetapi di satuan kerja kami di tingkat kabupaten kota, itu juga punya interaksi yang sangat intensif dengan lembaga-lembaga sekolah, terutama sekolah menengah atas. Biasanya dalam konteks pemilihan OSIS misalnya, itu kemudian mereka mengundang KPU, bagaimana sih sebenarnya tata cara kemudian memilih dengan prinsip-prinsip yang pemilu yang jurdil gitu, bebas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk KPU di daerah biasanya menyediakan alat bantu, misalnya model bilik suara, segala macam. Jadi sejak awal, meskipun dalam konteks pemilihan OSIS, tetapi itu sudah sejak awal
diperkenalkan atau dibikinkan, diramahkan kepada para calon pemilih ke depan, kira-kira dalam konteks pemilu prinsip-prinsipnya seperti ini. Nah, tentu habis itu tentu akan ada simulasi-simulasi yang mendekati kenyataan, bagaimana model TPS-nya, berapa partai politik. Nah, itu nanti akan ada waktunya, kita akan lakukan sosialisasi dan langsung simulasi-simulasi tentang pemilu tahun 2024. Di situ kan nanti ada dami-dami tentang model surat suaranya seperti apa, alur memilih bagaimana gitu. Itu termasuk bagaimana petugas KPPS kami akan bekerja, itu kan juga pasti akan dilakukan penyebarluasan informasi melalui melalui simulasi-simulasi pemungutan suara di situ. Oke, luar biasa. Ya, Berarti banyak sekali sebenarnya teman-teman. Jadi anak muda itu kita tidak boleh hanya disuap disuap untuk berita ataupun yang kita kan kadang tidak tahu ya apa aja yang sudah di pemilu, tapi memang kita harus aktif untuk mencari tahu di kanal-kanal tersebut. Tadi Pak Melas sudah menyebutkan ada kegiatan Kira Pemilu dan ya, tujuannya sangat luar biasa teman-teman, itu untuk menyebarkan bahwa ada berapa partai politik di ya, Indonesia dan teman-teman bisa melihat loh benderanya itu seperti apa. Kan kita tidak banyak tidak tahu ya, ya, mungkin bukan tidak tahu sih, mungkin tapi tidak mendekatkan diri, persis. lebih tepat bahasanya, tidak mendekatkan diri dengan pesta demokrasi yang sedang berjalan. Dan teman-teman juga tadi sudah mendengarkan bahwa ada sosialisasi ke SMA teman-teman, dan Ya, itu sudah ada praktiknya ya, langsung. Jadi betul. kita itu harus turut aktif teman-teman, tidak hanya kita disuap informasi, tapi kita harus mencari aktif apa aja sih tahapan pemilu dan sudah sampai mana tahapan pemilu Ya, dengan melihat kanal-kanal yang ada disediakan oleh KPU RI teman-teman. Dan ngomongin Pak, tadi ini sudah banyak yang lain Pak, banyak hal pertanyaan juga ini tadi Pak. Ada ini, apakah ada strategi khusus Pak untuk untuk program Bapak dari sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat untuk tahapan pemilu yang berjalan ini, Pak? ya, kalau dalam konteks strategi, yang pasti kan kita memetakan segmentasi pemilih mana, itu jadi satu tekanan tersendiri ya, bahwa secara umum tentu sosialisasi itu ya sangat bisa diberlakukan untuk khalayak pemilih secara umum, tetapi secara spesifik karena kita tahu ada segmentasi pemilih yang memang membutuhkan pendekatan tersendiri. Misalnya kalau anak-anak muda tentu media-medianya kan akan berbeda tuh, pendekatannya juga akan berbeda. Kalau kemudian segmentasi pemilih yang lain, mungkin isu segala macam itu juga akan berbeda. Tapi secara prinsip dalam rangka memberikan informasi tentang tahapan apa saja yang kemudian saat ini sedang berjalan, kemudian peserta pemilu itu siapa saja dan berapa banyak, termasuk saya kira kalau bagian dari visi misi dan program dari peserta pemilu itu juga mungkin penting diberikan sebagai informasi kepada pemilih agar mereka bisa mengetahui banyak hal tentang tentang peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, kalau strategi-strategi yang lain tentu pendekatan-pendekatan berbasis komunitas ya itu akan tentu ditingkatkan, dan kemudian event-event yang sifatnya ya cukup masif lah, itu juga perlu dilakukan oleh KPU, dan itu semuanya sudah diprogramkan. Nah, berikutnya ada juga pendekatan kita, misalnya begini, saat ini KPU dan akan segera melakukan bimbingan teknis kepada jajaran kami di tingkat kabupaten kota, itu menyusun indeks partisipasi pemilu tahun 2024. Jadi pada satu sisi kerja-kerja kita juga sangat didukung oleh sesuatu yang sifatnya konseptual, metodologi, dan kemudian skala-skala pengukuran. Nah, termasuk juga indeks partisipasi pemilu itu sebenarnya satu instrumen yang diimplankan dalam sistem informasi partisipasi masyarakat yang nanti gunanya untuk melakukan pendokumentasian dari segenap aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh jajaran kami dari KPU RI, provinsi, kabupaten, kota, dan itu tidak hanya dalam konteks mendokumentasikan, tetapi juga dalam konteks memitigasi dan melakukan monitoring bagi kami di KPU RI untuk melihat, segmentasi mana yang kelihatannya belum digarap. Nah, termasuk untuk memotret sejauh mana inisiatif-inisiatif
dari teman-teman kabupaten kota yang berasal dari inisiatif masyarakat. Karena tidak semuanya kan bisa kegiatan-kegiatan itu kan ada banyak juga inisiatif yang berasal dari teman-teman di luar penyelenggara dan itu memang perlu juga dicatat sebagai satu kontribusi penting masyarakat luas terhadap perhelatan pemilu 2024 mendatang. Baik, Pak, luar biasa. Ya. Berarti banyak sekali yang sedang diriset oleh tim Bapak dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dan Pak, kalau misalnya kalau kita ada ide, kemana sih Pak kita harus menyampaikan ide-ide itu, Pak? Ide misalnya Ide Pak, tentang kalau sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. ya itu kan ada media-media sosial dan media informasinya KPU RI, baik itu dalam bentuk web maupun dalam bentuk misalnya seperti Facebook, Instagram, YouTube channel segala macam itu bisa saja disampaikan di sana dan biasanya ada tim kami yang memang fungsinya juga mencatat ini respon dari publik seperti ini, nah ini ide menarik misalnya atau misalnya gini ide tentang bagaimana kemudian suara dan aspirasi anak-anak muda di Indonesia tentang masa depan bangsanya, tentang pelaksanaan pemilu 2024. Nah, itu apa ide-ide itu ada dan kemudian apakah itu memungkinkan dibuatkan satu event, apakah misalnya sayembara atau lomba menulis segala macam ya, dan itu kemudian nanti akan oleh KPU akan disampaikan kepada stakeholder yang utama, misalnya ke sektor pemerintah, negara ataupun ke partai politik misalnya itu ataupun nanti ke calon presiden wakil presiden itu menjadi hal-hal yang biasanya kami juga mitigasi dalam konteks menyerap aspirasi dari teman-teman gitu. Baik, berarti teman-teman Vodomer semua ya dari semuanya yang nonton dan yang nanti akan disematkan videonya ini, jangan lupa kalau ada ide menarik atau ide yang baik untuk sosialisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat, teman-teman bisa langsung DM ataupun bisa chat langsung ke kanal-kanal dari KPU RI. Jadi teman-teman tidak hanya bisa menjadi penyelenggara pemilu, tidak hanya juga menjadi peserta pemilu, tapi teman-teman bisa berpartisipasi juga untuk memberikan ide-ide terbaik. Karena pesta demokrasi kita ini dari kita, untuk kita, dan untuk seluruh Indonesia. Jadi teman-teman harus sangat aktif, karena suara kita itu sangat penting, dan teman-teman harus juga aktif menyuarakan bahwa pesta demokrasi ini sedang berjalan, teman-teman. Ngomong lagi Pak, ini ada Pak dari Deksa 04 Trisna. Dia bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pemilih muda yang kehilangan kepercayaan politik yang bisa jadi alasan mereka untuk tidak memilih saat pemilu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, gini, itu sebagai satu data tentu tidak bisa diabaikan. Nah, tapi nanti tinggal urusannya dipilah-pilah porsinya ke siapa. Misalnya kalau itu kepada partai politik, saya kira itu data yang perlu dikonsumsi oleh partai politik, bagaimana kemudian mengembalikan atau meyakinkan pemilih, terutama anak-anak muda, bahwa partai politik ini satu organisasi yang penting dalam konteks tata kelola berbangsa dan bernegara. Karena misalnya gini, dalam pemilu, peserta pemilu untuk pemilu legislatif itu kan partai politik. Itu jelas tuh, tidak ada yang lain. Termasuk nanti pasangan calon presiden, wakil presiden juga dicalonkan oleh partai politik. Kemudian pasangan kepala daerah juga dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Meskipun dibuka juga ruang untuk calon independen ya, kalau untuk kepala daerah, kemudian untuk Dewan Perwakilan Daerah biasanya disebutnya perseorangan. Tetapi partai politik punya posisi dan porsi yang signifikan dalam konteks pelaksanaan pemilu. Nah, kedua, tentu kalau kita lihat kebutuhan sebenarnya potret dari anak-anak muda, sebenarnya kalau mereka anggaplah dari sisi data agak berjarak, menganggap ada jarak gitu dengan partai politik. Tetapi kalau dari sisi kepentingan, itu sebenarnya manifest kepentingan, kebutuhan, aspirasi teman-teman muda itu manifest dalam konteks politik. Kenapa? Karena mereka biasanya concern terhadap isu kesejahteraan, isu ekonomi, isu lapangan pekerjaan, isu energi yang terbarukan, dan itu mau tidak mau itu nanti aspirasi-aspirasi tersebut itu satu-satunya cara ya melalui proses politik, dibentuk melalui
kebijakan undang-undang. Nah, kalau undang-undang itu kan antara DPR dengan pemerintah presiden tuh untuk mengesahkan undang-undang. Dan itu nanti akan berpengaruh pada kehidupan kita dan masa depan kita. Jadi, kalau saya melihat sebenarnya data-data ini kalau dianggap sebagai satu data yang tersedia, maka mau tidak mau ya tentu nanti partai politik ya perlu melihat data ini menjadi sesuatu yang kemudian diproses dalam konteks internal partai dan kemudian dirumuskan dalam bentuk alternatif-alternatif kebijakan dan nanti akan disampaikan dalam program-program pada saat kampanye. Nah, tinggal kemudian pasca itu kan tentu pasca pemilu ya kita harus kawal kan. Ya itu bagian dari bagaimana mengawal itu. Nah, kalau dari sisi KPU sebenarnya yang paling penting dari KPU kan gini. Teman-teman muda perlu melihat bahwa teman-teman itu posisinya signifikan tahun 2024 dari sisi jumlah misalnya. Bagaimanapun juga satu kekuatan tersendiri. Nah, kedua, oleh karena itu KPU sebenarnya berupaya untuk membuka kanal-kanal yang memudahkan akses informasi bagi anak-anak muda. Nah, tetapi yang juga sangat penting itu meyakinkan pemilih bahwa pemilu itu penting. Nah, suara kita, aspirasi kita itu penting untuk didengar. Oleh karena itu, kalau misalnya ada kesadaran bahwa pemilu itu sebagai satu sarana pergantian kepemimpinan, dan kepemimpinan itu akan menentukan masa depan kita, maka mau tidak mau, porsi atau posisi anak muda yang sangat signifikan ini, aspirasinya harus disampaikan, harus muncul, dan nanti menggunakan hak pilihnya pada tahun 2024. Di situ yang menurut saya penting ya. Baik, jadi Pak Melas memberikan ya kita sudah punya porsi masing-masing di mana ada yang tugas untuk partai politik, ada tugas untuk dari KPU dan sebagainya. Tapi sama-sama kita menyuarakan bahwa suara kita itu penting. Negara tuh udah memberikan, udah mengalokasikan dana untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Jadi teman-teman itu suara kita itu penting. Jadi kita sama aja menghamburkan uang negara kalau kita tidak menggunakan hak suara kita. Dan ngomong juga Mas, sekarang kan sudah banyak sekali ya bisa dibilang komunitas, ada platform juga, ada namanya juga bisa dibilang tempat edukasi influencer tentang menyuarakan tentang pemilu, menyuarakan tentang demokrasi. Bagaimana sih Mas menanggapi banyaknya luar biasa rupanya anak muda itu sangat aware untuk hal terkait tentang pemilu demokrasi. Bagaimana, apakah ada program khusus untuk nanti teman-teman yang dari CRO ataupun yang dari bagian untuk seperti sindikasi pemilu, seperti Fodem.id, Perludem dan sebagainya. Apakah ada program khusus untuk dari KPU RI terkait itu, Mas? Kalau itu sebenarnya KPU tentu sangat mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil. Karena secara prinsip gini, kita sadar sejak awal pemilu itu sebagai event nasional. Tentu saja itu tidak bisa hanya ditanggung oleh KPU saja, karena banyak sekali hal-hal yang perkembangan masyarakat itu mungkin kami belum bisa jangkau, dan kami memang ada keterbatasan karena urusannya di mandat undang-undang, urusannya di anggaran, urusannya di sumber daya. Nah, biasanya inisiatif-inisiatif dan kreativitas itu muncul juga dari masyarakat, dan kemudian tentu itu harus kita dorong. Misalnya dalam konteks tertentu, misalnya program-program ataupun inisiatif-inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil, itu kemudian kita rekognisi. Atau misalnya taruh lagi nih, ada beberapa kajian-kajian penting dari teman-teman think tank atau lembaga kajian ataupun masyarakat sipil yang menurut KPU itu ya penting dalam konteks 2024 misalnya. Ya sudah, kita fasilitasi misalnya sekaligus peluncuran datanya, diskusinya di media centernya KPU. Jadi langsung di jantung persoalan penyelenggara, nah misalnya itu. Jadi hal-hal semacam itu menjadi penting, dan kami saya kira bisa mendorong berbagai inisiatif dari masyarakat sipil itu untuk lebih gaungnya diperbesar. Misalnya membantu mengkomunikasikan itu dengan pembuat kebijakan, membantu mengkomunikasikan itu dengan masyarakat bahwa ini inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil itu signifikan dan itu dibutuhkan oleh kita semua. Di situ, Mas.
Oke, baik. Berarti teman-teman yang dari yang hal menarik yang saya dapat bahwa untuk menyuarakan pemilu itu bukan itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena pada Ya, dasarnya kita yang akan memilih. Jadi KPU ini akan menyuarakan, tapi harus ada teman-teman juga. KPU apa ya memberikan kepada teman-teman, memberikan kesempatan buat teman-teman untuk menyuarakan. Karena memang pada dasarnya ini tanggung jawab bersama, karena untuk hmm, memilih pemimpin itu tanggung jawab bersama kita. Jadi kita harus persis. peduli terhadap suara kita. Ya, Dan di sini ada sebelum pertanyaan terakhir, Mas, saya ada ya. pertanyaan ini dari 16 HDYA. Hmm. Dia menanyakan, izin bertanya, Pak, untuk sebaran pemilih muda terbanyak ada di wilayah mana, Pak? Ya, gini, uh, memang sampai sekarang data itu belum tersedia di kami, tapi yang jelas Hmm. kita bisa lihat sebenarnya data-data populasi kan biasanya ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, itu Hmm. secara relatif itu di banyak tempat, di hampir, ini kan sesuatu yang sangat alami ya. Ya. Anak-anak muda itu biasanya ya di kota-kota, tetapi tidak terbatas itu, karena di daerah-daerah yang disebutnya rural gitu ya, atau perdesaan itu juga sebenarnya anak-anak muda kan juga tetap. Jadi relatif tidak ada yang kemudian satu tempat itu akan signifikan anak mudanya Ya. lebih banyak, enggak juga, Ya. itu normal. Ya. Tapi ini proses yang sekarang ini sedang dilakukan pemutakhiran daftar Hmm. pemilih sampai nanti jadi daftar pemilih tetap. Setelah itu kita akan tahu tuh di setiap provinsi, taruhlah begitu ya, di 38 provinsi itu proporsi anak-anak muda kalau misalnya cut off usianya 17 sampai 40 tahun itu di setiap provinsi berapa persen itu akan Hmm. ketahuan tuh nanti. Kalau tapi overall secara nasional kan teoritis 55 sampai 60% sebagaimana data-data yang juga muncul dan tersedia. Kalau dari KPU sekitar ya 50 sampai 55%. Nah, tapi kan itu proses yang sekarang ini masih berjalan. Oke, baik. Jadi teman-teman, follower semuanya, sekarang itu di mana tahapan kita dalam apa namanya lagi memverifikasi data itu. Jadi memang Ya, datanya terus berjalan. Dan di ya, mana data yang umur umur sekarang yang naik 17 tahun itu banyak. Ada yang lahir pun sekarang juga ya. ada, saat ini pun ada yang lahir. Jadi memang pada dasarnya data itu terus berjalan, teman-teman. Tapi berdasarkan survei dari BPS, dari CSIS, kemudian baru terkait juga dari KPU itu sekitar dari 50 sampai Ya, 55, dan kalau dari CSIS itu 60%, teman-teman. ya, Jadi anak muda itu memang di saat pesta demokrasi 2024 itu sangat banyak sekali, teman-teman. Dan teman-teman semua, ini kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir ini menurut Bapak Melas, ya, apa sih arti pentingnya warga negara menggunakan hak suara dalam pemilu 14 Februari 2024? ya. Jadi gini, setiap negara itu pada akhirnya sama dengan negara-negara lain di dunia. Itu menyepakati bahwa pemilu itu sebagai satu mekanisme untuk terjadinya regenerasi kepemimpinan. Jadi setiap negara akan memperbarui kepemimpinannya melalui pemilu. Oleh karena itu, momentum pemilu menjadi penting karena masa depan bangsanya dalam merespon perubahan-perubahan yang ada dihadapi oleh setiap negara yang berbeda-beda itu akan ditentukan melalui proses pemilihan umum. Nah, oleh karena itu di tahun 2024 tentu mau tidak mau ini kan menjadi satu momentum yang agak berbeda. Pertama, ada problem yang sifatnya alami nih. Porsinya anak-anak muda menjadi dalam konteks lapisan pemilih menjadi porsinya menjadi dominan, mayoritas. Kedua, bagaimanapun juga Indonesia ini di tahun 2024 kita kalau dihitung sejak tahun 99 ya sudah melaksanakan pelaksanaan pemilu 5 kali berturut-turut secara demokratis. Nah, tahun 2024 akan menjadi pemilu yang ke-6 biasanya. Ini ada semacam kesepakatan di antara para ahli-ahli pemilu, ahli demokrasi. Kalau negara itu sudah 5 kali berturut-turut laksanakan pemilu demokratis, maka negara itu wajib menjadi rujukan dari pihak-pihak di luar kita, di luar negara itu,
mengapa negara tersebut sangat kompatibel dengan demokrasi. Nah, Indonesia sudah yang kelima, 2024 akan menjadi yang keenam. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mengelola, mengemas segala pengalaman baik, segala lesson learned, segala pembelajaran dalam mengelola Indonesia yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, archipelago, kemudian punya keberagaman suku bangsa, etnis, segala macam itu yang luar biasa, itu ternyata mampu mengelola negaranya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Nah, itu yang kemudian mau tidak mau kiprahnya Indonesia dan segala pengalaman baik Indonesia itu ditunggu oleh belahan negara-negara lain di luar Indonesia untuk dipertukarkan kepada mereka semua. Itu yang menurut saya menjadi satu momentum yang signifikan dalam konteks pasca pemilu 2024 mendatang. Luar biasa. Jadi saya di sini mendengarnya berinding, Pak, bahwa Indonesia ini menjadi rujukan berbagai negara karena kita sudah ke-6 kali. Kiprahnya. Betul. Wah, Indonesia ditunggu kiprahnya. Ya. Wow. Itu informasi baru dan teman-teman Podemers, jadi kita harus sama-sama semuanya untuk menyuarakan suara kita, karena memang suara kita itu sangat penting, teman-teman, yang sudah disampaikan Pak Melas, dan sangat luar biasa kontribusi KPU buat pemilu, dan teman-teman ini bukan jadi ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama, karena kita yang akan memilih pemimpin kita harus bijak, kita harus mencari tahu lebih banyak siapa sih yang bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat dan yang fokus terhadap isu-isu itu. Jadi kita memang cari, dan kita harus cari lebih bijak, teman-teman, untuk hal dalam pemilu 14 Februari 2024. Jangan lupa, teman-teman. Izin Pak, apakah ada quotes ataupun kata-kata pesan untuk menutup acara pada sore hari ini? Ya, gini aja, yang pasti suka tidak suka ya, kita mau rangkul atau kita mau sangkal, pasca pemilu 2024 secara alami generasi yang ada di Indonesia akan diisi oleh teman-teman muda. Sekarang mungkin porsinya masih dilihat dalam konteks sebagai pemilih. Tentu kalau dalam konteks pemilih, aspirasi, kepentingannya dia itu tentu menjadi satu hal yang signifikan. Gunakan hak pilih itu. Nah, tapi ke depan pasca pemilu 2024, suka tidak suka, teman-teman muda akan menempati banyak posisi-posisi signifikan dalam menentukan cetak biru bangsanya. Nah, itu akan segera berada di sana. Itu tanggung jawab kita bersama, suka tidak suka, kita harus ambil tanggung jawab. Gunakan hak pilih di tahun 2024. Ya. Luar biasa diskusinya, teman-teman, pada sore hari ini. Kalau biasanya anak muda bilang ini diskusi kita ini sangat daging sekali, Pak. Kalau anak muda sekarang itu suka mengibaratkan daging. Ya, jadi kalau informasi itu sangat bagus, itu sangat daging sekali, Pak. Oke, Pak, terima kasih saya ucapkan buat Pak Melas yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, untuk memberikan ide kepada anak-anak muda dan memberitahu bahwa banyak loh teman-teman bisa berpartisipasi. Anak muda itu bukan hanya sedikit, tapi banyak sekali. Dan video ini akan disimpan, teman-teman bisa tonton ulang. Tadi saya sudah membuka dalam pantun. Saya akan tutup dengan pantun. Bunga dahlia di tepi telaga, sungguh indah dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk majukan negara tercinta. Terima kasih, teman-teman. Luar biasa untuk siaran pada hari ini. Semoga kita 14 Februari, ingat, jangan lupa gunakan hak suaramu dan jangan lupa datang ke TPS karena suatu suara itu sangat berarti. Terima kasih. Buat teman-teman, jangan lupa follow podem.id yang ingin teredukasi pemilu dan demokrasi. Dan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat untuk ngabuburit dan mempersiapkan buka puasa. Terima kasih Pak Melas, sehat selalu, sukses selalu. Ya, sukses. Selamat mendekati ini buka puasa ya. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia Timur sudah mulai itu. Sudah, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu. Izin pamit. Sukses buat teman-teman podem.id.